Indonesia butuh pemimpin yang matang. Cobalah buka dokumen visi misi kedua pasangan capres yang diserahkan ke KPU. Tampaknya secara garis besar tidak banyak perbedaan dari keduanya. Dokumen itu berisi hal-hal normatif dan rencana yang akan dijalankan jika mereka terpilih. Jika di atas kertas kedua pasangan capres dan cawapres melihat persoalan Indonesia ini tidak jauh berbeda, lantas bagi pemilih pertimbangan apa yang membedakan keduanya? Bukan karena dokumen itu tidak penting. Kita tahu, isi dari dokumen itu bukan murni pikiran seorang capres. Itu merupakan hasil kerja keroyokan, hasil pemikiran tim kampanye. Dan tidak ada keharusan seorang capres atau cawapres ketika terpilih bekerja sesuai dengan isi dokumen yang diserahkan ke KPU tersebut. Visi misi adalah satu soal, lebih merupakan syarat administratif, kebijakan yang diambil adalah persoalan lain lagi. Sekali lagi, sebagus apapun rencana di atas kertas, ujung-ujungnya kualitas individu dalam mengeksekusi yang menentukan keberhasilan. Artinya memilih seorang capres tidak cukup memperhatikan rencana di atas kertas kerja. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan mewujudkan rencana itu. Disinilah dibutuhkan kematangan pribadi capres. Telah psikologis yang mengukur jiwa kepemimpinan, cara pengambilan keputusan, dominasi terhadap lingkungan, kestabilan emosi, proses berpikir dalam suasana penuh tekanan adalah pertimbangan yang penting. Tahun 2014 pernah diukur penilaian psikologis Prabowo dan Jokowi. Secara karakter, Jokowi jauh lebih punya kemampuan mengontrol emosi ketimbang Prabowo. Sementara Prabowo cenderung dominan dan otoriter, sedangkan Jokowi lebih open-minded. Prabowo cenderung tidak gampang menerima masukan dan kesulitan beradaptasi dengan hal-hal baru. Berbeda dengan Jokowi yang kemampuan adaptasinya bisa diacungi jempol. Pilihan kita pada Pilpres 2019 nanti amat sangat menentukan masa depan bangsa ini. Jika rencana-rencana di atas kertas dari kedua kandidat tidak jauh berbeda, yang kita butuhkan sekarang adalah siapa dari kedua sosok itu yang mampu mewujudkan rencana tersebut menjadi kerja nyata. Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang gede omong, tidak membutuhkan pemimpin yang hobi melontarkan sikap pesimis dan menebarkan ketakutan. Kita butuh pemimpin yang visioner, sekaligus telaten mewujudkan mimpi Indonesia maju. Diskusi kita kali ini menghadirkan Ihsan Malik, seorang pakar psikologi untuk menilai sejauh mana kualitas kepribadian seorang capres menentukan masa depan Indonesia. Selamat menyaksikan. Dalam kegiatan ini Pak, seperti apa Pak? Kegiatan ini stabil Pak? Apa? Kamu tuh di mana? Hah? Kegiatan ini Pak? Kamu tuh di mana? NTV Pak, NTV. News Pak. Dipersembahkan oleh Dalam setiap tulisan saya selalu menggambarkan Indonesia itu sebagai sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Nah, kapal besar ini membutuhkan seorang nahkoda yang mempunyai pengalaman yang cakap dan terutama mempunyai kemampuan psikologis yang seimbang. Supaya jangan sampai kemudian negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras ini menjadi terpecah. Nah, ketika kita melihat siapa calon pemimpin kita bukan hanya melihat bagaimana visi dan misi mereka. Karena visi dan misi itu hanya berupa program-program kerja yang akan datang. Tetapi yang lebih penting adalah melihat bagaimana karakter psikologis mereka. Karena karakter psikologis ini penting sekali, sebab dalam setiap perjalanan sebuah kapal yang besar, pasti akan banyak badai yang datang. Nah, bagaimana cara bisa berlayar di tengah badai yang tidak akan lebih mengecil, tapi kedepannya akan lebih besar ini, kita harus melihat bagaimana kedalaman-kedalaman dari seorang pasangan pemimpin yang akan nanti memimpin negeri ini ke depan. Ini juga berguna bukan hanya buat hardcore atau pemilih tetap kedua pasangan capres dan cawapres, tetapi yang paling penting adalah buat para pemilih yang belum menentukan pilihan atau yang disebut dengan swing voters yang sekarang itu dihitung menurut survei ada sekitar 11,2%. Nah, acara kali ini juga berdekatan dengan hari Natal, karena itu saya ucapkan selamat hari Natal untuk teman-teman yang merayakannya dan semoga semua makhluk hidup
berbahagia. Kita tidak ingin membuka hal-hal yang sifatnya sensitif, tetapi kita harus mampu menggali kedalaman-kedalaman demi negeri ini, bukan demi siapa memimpin nanti. Dan hari ini saya akan ketemu dengan Bapak Ihsan Malik dari Fakultas Psikologi UI. Beliau seorang dosen. Selamat datang Bapak, selamat datang di acara Seruput Kopi di warung kopi ini. Dan selamat datang juga untuk yang hadir di studio dari relawan Jokowi, dari Bravo 5 yang tadi katanya jangan lupa dong disebutkan. Emak militan Jokowi Indonesia atau MG. Ya. Juga selamat datang untuk KIPI seperti biasa dan LP3I Kampus Depok jurusan Teknologi. Kita hari ini berbicara tentang bagaimana sih kira-kira pandangan dari seorang yang ahli menggali psikolog dari masing-masing pasangan capres dan cawapres ini. Pak Ihsan Malik, ini kayaknya kita masuk ke kedalaman hati seseorang nih Pak. Ada dua pasang capres dan cawapres. Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, dan juga Pak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Saya agak lupa namanya. Ya kan? Sebelum kita masuk ke puncak, nah saya ingin tanya dulu cawapresnya nih, Pak Ihsan. Enak pemanasan dulu ya cawapres. Paling enak dari siapa ya? Kalau kita pengen lihat psikologisnya, apakah Kiai Ma'ruf Amin atau Sandiaga Uno? Enaknya mana nih? Sandiaga Uno. Selalu pengennya yang duluan. Pak, kira-kira co-pilotnya nanti, ini Sandiaga Uno, ini menurut pandangannya Pak Ihsan, itu kira-kira bagaimana? Terima kasih Mas Denny, langsung ya. Langsung. Jadi ini adalah satu sosok yang sebetulnya nanti kalau kita lihat agak menarik untuk dikaji lebih dalam ya. Jadi dia sebetulnya kita golongkan dengan extravert, senang sekali menonjolkan diri. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang menarik juga nanti ada yang selalu mengembangkan persona. Jadi persona ini adalah sebetulnya kadang-kadang kita sebut topeng sosial. Sehingga itu bisa mempesona orang. Ini memang ya dia sudah terlatih untuk mengembangkan persona ini. Tapi ini yang menurut saya yang paling menarik adalah dia peniru yang sangat improvisasi. Jadi semua perilaku Jokowi dia tiru. Wah, ini menarik ini. Ini saya belum. Jadi ini yang mengagetkan. Jokowi belusukan, dia belusukan sekarang ke semua. Jokowi suka selfie, dia selfie di mana-mana. Jokowi suka ke pasar, dia lakukan ke pasar semua. Dan dia jalan-jalan dan dia akan jalan-jalan nih dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia yang lain. Jadi sebenarnya Pak Sandiaga ini itu lebih kepada mencoba mengambil kesuksesan dari sebelahnya dari itu Jokowi, ya. Jadi dia meniru dan sekaligus melakukan improvisasi. Nah ini yang sebetulnya jadi bikin repot nanti ke depan. Sebetulnya. Ya, menarik. Jadi dia akan selalu mengambil keuntungan dari setiap hal untuk kepentingan diri dia. Ini yang kita sebut kadang-kadang selfish. Yang penting kan diriku untung gitu. Nah orang lain ini. Dan yang agak ngeri-ngeri nanti dia juga bisa motong di tikungan lah. Istilah orang gitu ya. Jadi yang model-model. Bisa dibilang ini adalah stepping stone-nya dia. Iya. Sebenarnya. Jadi ini yang agak mengagetkan itu. Jadi dan dia juga bisa kelihatan seperti innocent. Innocent ya, tidak bersalah, tidak ini. Jadi padahal dia melakukan kadang-kadang, ya bagaimana mungkin dia bilang tempe setipis ATM atau juga yang lain. Tapi dia nggak peduli dengan pendapat orang dan dia tetap berlaku, dia innocent, orang yang tidak bersalah terhadap itu. Jadi saya kira ini saya kaget sebetulnya melihat Sandi ini. Jadi karena itu menurut saya nanti ini akan menjadi faktor yang bisa jadi destroyer sebetulnya. Atau juga bisa mampu juga menghimpun juga
pendukung. Apakah di dalam misalnya di dalam memimpin satu saat ketika dia terpilih kembali, ketika beliau terpilih kembali, ada kecocokan dengan Pak Prabowo dengan pasangan presidennya kalau melihat karakternya, Pak? Kita sudah lihat memang sudah pasti akan terjadi sebetulnya bentrokan di antara mereka. Gesekan-gesekan. Ya, gesekan-gesekan karena Prabowo satu karakter lain yang berbeda. Dia betul-betul otoriter, dominan. Dan dia sebetulnya juga menurut saya sekarang pun dia kaget sebetulnya dengan manuver yang dilakukan oleh Sandi. Apakah Sandi juga punya karakter yang otoriter di dalam pergerakannya? Kalau kita lihat Sandi sama sebetulnya dengan Prabowo, dilihat dari motif sosialnya, dia keinginan berkuasanya tinggi. Motif berkuasanya dan juga motif berprestasinya. Persis sama dengan Prabowo juga. Motif berkuasanya tinggi dan ini yang nanti kita lihat berbeda dengan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Oke. Ini yang Nanti berbeda. kita bahas kalau nanti yang kita lihat gitu ya. Nah ini yang menurut saya memang baru kita lihat sekarang dua-duanya sebetulnya memang ingin dominan. Dua-duanya tapi juga ingin berprestasi. Tapi Prabowo sudah sangat terlatih sejak kecil untuk dominan, otoriter, ambisius dan lainnya. Apakah itu terbentuk dari misalnya faktor-faktor keluarga atau pergaulannya Pak Sandi untuk bisa terbentuk karakter itu? Atau memang itu karakter yang real dari dia sendiri? Dari Prabowo? Bukan, Pak dari Sandiaga. Sandi ya, dari Sandi ya. Jadi Sandi memang kita lihat ya dia anak dari satu keluarga yang berada, dia juga begitu diproteksi. Kita juga kadang-kadang bilang ya agak sinis kita bilang anak emak lah ya dia, katakanlah begitu. Jadi dia lebih itu. Jadi karena itu sebetulnya juga dia terlatih itu yang mengembangkan persona tadi. Itu yang menurut saya jadi penting persona ini kalau menurut Carl Gustav Jung itu adalah satu topeng sosial sebetulnya. Jadi bagaimana kita mampu mempesona orang tapi kita tahu itu sebenarnya topeng. Bukan bisa saya sebut bahwa ada sesuatu yang berbeda antara ditampilkan di sosial dengan pribadi di dalam dia. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Bisa mengarah ke situ. Kalau Iya. nanti berkembang terus itu. Oke, menarik. Kalau Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak, secara personal. Ya, ini sayangnya memang dokumentasi referensi tentang ini, tapi kita juga beruntung ada beberapa referensi terbaru. Jadi begini, ini adalah jenis yang lain lagi ya. Jadi menurut saya sekarang baru mulai agak mengerti mengapa Jokowi memilih dia. Jadi dia ini akan tahan banting sebetulnya orang model dia. Jadi tahan banting pelan-pelan, tapi kemudian juga dia akan terus bertahan, terus dia. Dan nanti kita lihat mungkin mengisi juga, dia juga nanti akan berani untuk menghukum orang atau juga itu yang sebetulnya jarang dilakukan oleh Jokowi. Jadi kita lihat menurut saya ini akan menjadi satu faktor yang penting, tapi kita lihat referensi orang terhadap dia terbatas. Jadi ini yang harus dibuka lebih jauh. Dieksplor lebih jauh. Dia akan selalu mengambil, kita sebut mengambil risiko yang moderat. Dia akan lebih berhati-hati. Tapi dia moderat itu apakah hanya untuk keuntungan satu pihak atau? Dalam konteks dia akan lebih berhati-hati, tapi dia akan bertahan, dia akan terus melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana juga dia di MUI, bagaimana juga dia selama ini juga berada dalam situasi ya katakanlah pengerasan umat Islam. Dia tetap bisa berada di situ dan dia bertahan, dia ada. Kira-kira gitu. Kita bilang dia mungkin jadi faktor yang akan menurunkan ini. Menurut saya kalau dia didorong terus, dia malah nanti akan jadi faktor pendukung sebetulnya. Tapi sekarang belum muncul. Belum, sekarang belum. Jadi,
yang menarik dan mungkin juga ini juga nanti jadi negatifnya beliau sebetulnya. Dia juga bisa kemana angin bertiup dia akan bisa mengikuti itu. Jadi ini satu hal yang penting. Jadi mudah-mudahan nanti angin bertiup ke arah yang lebih baik, maka dia akan menjadi faktor pendukung sepenuhnya. Jadi lebih mengikuti suara-suara yang sifatnya terbanyak gitu untuk melakukan sesuatu. Iya. Oke, menarik sekali bahwa ternyata dari sosok yang ada ini berhasil kita gali untuk nilai-nilai psikologisnya. Nah, Pak Iksan saya pengen tanya lagi nih. Seandainya Sandiaga Uno dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini memimpin masyarakat Indonesia ini kira-kira siapa yang paling diterima oleh masyarakat dengan kondisi masyarakat yang sekarang ini? Apakah model seperti Sandiaga Uno yang anak ibu itu tadi, ya kan, yang mampu bertopeng sosial, inosen, ya kan, atau model seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sifatnya mengikuti pendapat yang terbanyak? Kita beruntung bahwa faktor faktor orang kedua ini kita harus bayangkan dia harus mendukung sepenuhnya orang nomor satu, kira-kira begitu ya. Dilihat dari situ, menurut saya lebih prospektif adalah Ma'ruf Amin. Itu yang pertama. Kita lihat dari sisi itu. Kedua, saya melihat juga bagaimana kita bisa memanaskan diesel kayak model dia gitu ya. Ini yang sekarang harus kita temukan. Jadi dia lambat, dia terus bertahan, dia pelan, tapi sebetulnya dia punya daya tahan yang tinggi. Dan daya analisisnya juga menurut saya juga cukup dalam nanti. Analisis dari Ma'ruf Amin ini. Cuman nanti, tapi nanti akan nyambung sebetulnya dengan Jokowi. Dia yang akan bisa sebetulnya menarik sehingga Ma'ruf Amin menjadi faktor pendukung sepenuhnya. Jadi kita bisa berharap nanti kerjasama yang kuat di antara kedua ini. Oke. Jadi ya sementara ini kan banyak orang berpandangan bahwa Kiai Ma'ruf Amin, apalagi ada dari Tempo, laporan daripada Tempo bahwa Kiai Ma'ruf Amin itulah kartu mati Jokowi. Ya kan, jadi pandangan sementara seperti itu sehingga banyak orang bertanya-tanya sekarang apa sih perannya Ma'ruf Amin di dalam gerakan kampanye itu. Tapi kalau melihat pandangannya Pak Iksan bahwa sekarang memang tidak terlihat jelas, tetapi secara pelan-pelan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu akan menggerakkan. Jadi faktor penting sebetulnya. Oke, dalam sisi apa nih Pak? Jadi kita melihat memang di kecenderungan seluruh dunia kan mengarah sebetulnya pada ya katakanlah ke kanan, kira-kira begitu ya. Pada aspek lebih normatif, aspek-aspek itu gitu. Jadi menurut saya Jokowi sebetulnya secara sadar memilih wakil yang akan bisa mendukung dia dan mengamankan nanti bagaimana politik kita berada tetap di tengah sebetulnya. Politik kita berada di tengah gitu ya. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kita kira gitu ya. Jadi ini yang menurut saya sebetulnya belum tersosialisasi dengan baik. Berarti tapi Jokowi menurut saya Jokowi kreatif sekali. Berpandangan ke depan bahwa suatu saat negeri akan begini, gelombang itu akan ke sana dan dia menarik. Dia harus berada di tengah di antara gelombang lautan ini gitu. Jadi menurut saya Ma'ruf Amin akan mampu untuk mendukung Jokowi. Jadi ini yang dilihat oleh Jokowi menurut saya. Dan saya melihat ini diesel nanti kalau udah panas dia bisa nanti mulai berjalan dengan baik. Apa tidak mungkin terjadi gesekan-gesekan karena ego di dalam pemerintahan ini sendiri, Pak? Ya, jadi ada persoalan tapi juga di Ma'ruf Amin menurut saya. Dia motif sosial dia memang ada kekuasaan, jadi dan afiliasi. Jadi afiliasi ini adalah harmoni atau menjaga hubungan baik, tapi juga ada kekuasaan. Sama tadi dengan Sandi atau juga
Prabowo kuat ya. Jadi memang Ma'ruf Amin kombinasi yang antara dorongan berkuasanya juga cukup besar sebetulnya dia. Tapi juga untungnya juga dorongan untuk berafiliasi atau Untuk juga menciptakan harmoni menjaga itu harmoni kuat. itu juga kuat. Jadi kombinasi ini agak menolong. Tapi memang juga bisa nanti kalau slip nanti bisa dorongan berkuasanya. Dia bisa jadi faktor pengganggu, nanti kita lihat ke depan. Iya, Iya. luar biasa. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita banyak tidak tahu ya, yang berhasil digali oleh Pak Iksan Malik terhadap karakter. Karena ini punya nilai yang penting ketika kemudian kedua pasangan ini, salah satu dari mereka ini mengendari Indonesia. Kita baru bisa tahu ini ke arah mana nih perahu ini akan dilayarkan. Apakah nanti ke kiri, apakah nanti ke golongan kanan, atau tetap berada di tengah. Di tengah. Ya, karena angin-angin di dunia ini kan Makin yang besar. makin besar. Goyangannya luar biasa. Ya. Gerakan-gerakan di Prancis sekarang sudah menuju ke kanan semuanya. Semua di Eropa. Di Eropa juga sudah mulai mengarah ke begitu. kanan. Nah, sekarang saya pengen ke tempat yang lebih menarik nih Pak. Pak Jokowi dulu deh ya. Nah, karena biar bagaimanapun kalau kita melihat kemarin itu selama 4 tahun Pak Jokowi berhasil mengendalikan situasi dan muncul sebagai seorang presiden ya kan tanpa ada permasalahan dengan matahari kembar. Sedangkan kita tahu Pak Yusuf Kala ini kan juga sangat dominan. Iya. Ya kan peristiwa pada waktu beliau menjadi wakil presiden dari Pak SBY itu beliau muncul sebagai pribadi sendiri bukan sebagai pasangan. Nah, bagaimana karakter Pak Jokowi ini Pak? Apakah beliau adalah nahkoda yang tepat untuk kapal besar ini menuju ke arah era di mana gerakan dunia ini bisa berubah ke kiri atau ke kanan? Nah, ini yang menarik. Ini menurut satu ahli psikologi, ini model kepemimpinan dia berbeda. Nanti kita lihat ya. Ini yang kita sebut dengan kepemimpinan situasional. Nanti Jokowi ini. Jadi kepemimpinan yang adaptif menyesuaikan sebetulnya gaya kepemimpinan dengan orang yang dipimpin. Jadi ini Gaya kepemimpinan dengan orang yang dipimpin. yang dipimpin harus nyambung dan adaptif, kira-kira gitu ya, situasional. Ketika dia ya dengan Menteri PU yang sekarang misalnya, ini nyambung ini, maka apapun dia bisa lakukan. Kita lihat hasilnya. Sebenarnya juga peluang dengan Jonan, dengan Susi juga penting sekali sebetulnya. Nah, kepemimpinan situasional ini kalau nggak nyekrup dengan orang yang dipimpin, dia bisa melempem dia. Ini persoalan gitu ya. Jadi kita akan lihat nanti, makanya Jokowi mengapa sebetulnya kemarin ini dia akhirnya hanya dengan orang-orang yang bisa bersambung dengan dia sebetulnya, maka akhirnya ini beruntung lah. Infrastruktur, kemudian juga beberapa yang lain. Nah, ke depan menurut saya, karena ini juga model kepemimpinan yang unik sebetulnya. Agak berbeda nanti dengan kepemimpinan yang lawannya gitu ya, yang lebih otoriter atau juga yang lain. Ini kepemimpinan situasional ini agak ini. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya juga melihat, jadi memang kita lihat juga dari kredo Pak Jokowi kerja gitu ya. Ini ya. Berbeda nanti dengan kredo Prabowo yang berjuang menjadi presiden. Itu kan berbeda ya. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi sebetulnya menarik ini. Jadi kita lihat memang Jokowi sebenarnya punya daya tahan yang tinggi. Kalau enggak dia kemarin, hancur dia. Dengan begitu besar tekanan. Ya, daya tahan dia tinggi. Dan juga ada kombinasi kreativitas. Karena dia, kalau di kita sebut dia, di psikologi dia lebih intuitif sebetulnya. Jadi intuitif dia. Intuisinya Jalan. Jadi karena itu terobosan akan ada. Selalu. Kreativitas selalu dia. Dan dia juga bisa menjadi pemimpin yang situasional. Adaptif dalam setiap situasi. Kemana arah Kemana bergerak arah dunia dia bisa akan kesana. bisa melakukan adaptasi.
Karena model dia bukan kepemimpinan otoriter atau juga bukan kepemimpinan yang demokratis, Ada tapi di tengah. kepemimpinan yang situasional. Oke. Ini yang menarik sebenarnya dari Jokowi menurut saya. Nah, dia punya daya tahan yang kuat. Jadi ketika dia diserang, dia akan lebih defensif. Tapi juga nanti juga bisa agresif sebetulnya. Jadi ada satu situasi, kita lihat aja dari ekspresi dia yang sontoloyo, genderuwo atau itu gitu. Itu sebenarnya bentuk agresi yang ini ya, tapi agresif sebenarnya. Tapi dia lebih defensif, bertahan. Jadi Yang menarik itu adalah agresif dan defensif itu ada di dalam satu karakter. karakter dia. Makanya kenapa dia bisa tahan itu, nanti tahan banting nih orang ini. Padahal bukan main sebetulnya serangannya. Itu kelebihan ya Pak. Ya. Kekurangannya apa menurut Pak Iksan? Jadi dia juga kelihatan juga ingin membuat terlalu akomodatif, kita lihat ya. Oke. Jadi terlalu akomodatif. Ingin semua orang juga Senang. gitu. Dan kadang-kadang juga impulsif kalau kita lihat ya. Tergantung juga dari masukan, tergantung ini. Dia juga bisa. Dan Jokowi agak lebih cenderung subjektif sebetulnya. Subjektif. Oke. Jadi kebenaran itu ada di dalam diri dia. Untungnya dia memang bagus gitu ya. Jadi dia lebih subjektif sebetulnya. Apa nggak mirip-mirip dengan Pak Soeharto dulu? Berbeda. Berbeda. Jadi berbeda. Jadi Soeharto sebetulnya di kepemimpinan tentara yang sebetulnya lebih strategis dan juga analitik. Berbeda. Oke. Jadi otoriter juga dia. Oke, Beda. teruskan Pak tentang Jokowi. Jokowi ya. Jadi beberapa kelemahan dia ini nanti karena dia adaptif, dia juga ingin terlalu akomodatif sehingga nanti juga nggak bisa. Semua orang harus senang. Nah, faktor Ma'ruf Amin nanti akan membantu. Ma'ruf Amin, ya. Yang menyeimbangkan itu. Ma'ruf Amin akan berani menghukum orang nanti dia. Terus terang. Jadi model dia ini. Karena dia juga lebih normatif, dia akan berani juga menyalahkan orang. Jokowi tidak. Jadi ini yang akan faktor-faktor yang membantu nanti menurut saya. Tapi Indonesia 5 tahun mendatang tetap membutuhkan satu pemimpin yang bisa berdiri di tengah. Kira-kira gitu ya. Menurut saya ini yang penting sekali. Dan kita juga masih tetap membutuhkan pemimpin yang problem solver kayak ini. Semacam Jokowi ini. Gitu. Karena masih banyak persoalan kita yang belum selesai. Gitu. Jadi karena itu menurut saya dengan karakter, dengan kepribadian yang model ini, dia tetap akan menjadi pemimpin yang tangguh ke depan. Ya. Apa itu juga menjadi jawaban kenapa kok dalam beberapa hal Jokowi tidak mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya akan menjadi masalah di kemudian hari, terutama misalnya seperti model intoleransi. Tetapi pada sisi lain, dia juga begitu berani memutuskan bahwa HTI adalah organisasi terlarang. Tapi pada sisi lain, intoleransi masih bergerak di mana-mana dan tidak ada gerakan apa-apa. Apakah itu bagian daripada akomodatif? Iya, jadi misalnya keras sekali kan dari teman-teman human rights defender ya, jadi pembela HAM ini. Kok Jokowi kelihatannya kok sibuk di infrastruktur saja, tidak ini. Jadi kita lihat memang dia memang ini tipe problem solver ya. Jadi dia memecahkan masalah kerja, dia pekerja keras dan juga pemimpin yang situasional. Jadi dia akan melihat prioritas-prioritas yang harus diselesaikan. Nah sayangnya memang kadang-kadang daftar belanjaan kita kan panjang sekali ini. Daftar belanjaan. Dan semua orang pengen semua selesai. Semua orang pengennya ini. Dia bisa terlalu berat nanti ininya gitu. Jadi menurut saya nanti memang
dia perlu nanti juga wakil yang tidak menambah daftar belanjaan, kira-kira begitu ya. Yang harus, nah kemarin wakilnya nambah daftar belanjaan kebetulan menurut saya. Jadi nanti menurut saya, karena itu feelingnya kuat ini, karena dia intuisinya kuat sebetulnya Jokowi. Ya, berarti Saya sendiri aja pribadi awalnya kok bisa dia milih itu, tapi setelah kita kaji, oh dia lihat sisi-sisi lain dan sisi-sisi dia yang tidak ingin kita bisa melengkapi, lihat ya. Dia ingin melengkapi nanti timnya. Apakah itu berarti apa yang dipilih dari Kiai Ma'ruf Amin itu adalah mengisi hal-hal yang tidak bisa banyak dilakukannya? Iya, dia akan mengisi nanti beberapa kekosongan dan juga beberapa kelemahan yang ada selama ini. Ada sisi yang lebih buruk lagi dari Pak Jokowi, Pak, yang tidak terlihat. Apakah di dalam adaptifnya atau akomodatifnya seorang Jokowi, dia juga sebenarnya seorang otoriter? Ya, jadi kalau saya sebetulnya, saya harus bilang dia sebenarnya orang yang akan lebih partisipatif sebetulnya. Oke. Jadi ini makanya di sini kenapa saya ungkapkan sejak awal dia tuh pemimpin yang situasional. Jadi pemimpin situasional ini memang tergantung dari orang yang dipimpin sebetulnya. Jadi orang yang dipimpin ini kan ada juga beberapa jenisnya. Jadi ada juga beberapa menteri dia yang sayangnya udah nggak mampu, nggak punya kemauan lagi, kira-kira gitu ya. Yang dipecat itu bukan, Pak? Oh, bukan ya? Pemimpin yang situasional ini nyekrupnya bagus sekali ketika orang yang dipimpinnya tuh punya kemampuan dan kemauan yang tinggi. Maka dia bisa langsung mendelegasikan atau berpartisipasi saja. Jadi nggak directing, nggak hanya perintah-perintah atau tadi kecenderungan untuk otoriter tadi. Menurut saya tidak. Jokowi tidak akan otoriter sebetulnya, karena dia modelnya ini. Dia bukan pemimpin yang otoritarian, bukan model itu sebetulnya. Karena pada waktu peresmian di dalam proyek-proyeknya, ya kan, yang kita lihat adalah Jokowi tidak melakukan hal-hal yang sifat biasa dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya, ya kan, gunting pita saja, tapi dia melakukan parade, ya kan. Sejak wali kota Solo pada waktu pemindahan pasar itu saja, ya kan, di Banjarsari itu, Jokowi melakukan parade. Nah, begitu juga ketika peresmian. Nah, apakah ini bukan sifat otoriter di dalam itu, atau mungkin ada pandangan lain dari Pak Iksan? Saya justru melihat inilah sebetulnya kreatif problem solver itu gitu ya, dari Jokowi. Jadi ya bagaimana dia memindahkan, katakanlah dulu ya, pedagang-pedagang itu di Solo. Tapi yang dia lakukan sebetulnya adalah melakukan hampir 50 kali makan siang. Pendekatannya. Kemudian juga itu kan problem solving. Dia harus selesaikan masalahnya sampai selesai. Kira-kira begitu ya. Sama dengan sekarang dia mencoba membangun infrastruktur. Ini kerja keras yang luar biasa sebetulnya. Tapi dia problem solving. Dia melihat bahwa kalau dengan terbangunnya infrastruktur maka ekonomi akan bergerak. Kira-kira begitu. Itu yang dilihatnya gitu. Jadi harus dilihat sebagai kreatif problem solver. Kreatif problem solver. Jadi itu karena itu tidak adil untuk juga memperlakukan dia sebetulnya juga otoriter atau itu. Saya kira bahwa dia nanti akan lebih impulsif, dia juga akan lebih bertahan tapi juga nyerang nanti. Iya, ada hal-hal semacam itu. Kita lihat. Tapi menarik memang pandangan orang banyak berubah ya. Ketika awal Pak Jokowi memimpin itu disebut sebagai presiden boneka, ya, pelangap-longo. Sekarang tiba-tiba menjadi diktator dan rezim kan gitu kan, yang bertangan besi. Iya. Ini orang juga ketipu nih kan. Nah, ini yang menarik nih, Pak. Pak Prabowo Subianto, ya kan. Kalau kita melihat beliau ini kan di dalam setiap pidatonya itu kan meledak, ya, dan banyak sekali informasi-informasi yang saya juga belum tahu ya kebenarannya, bahwa ada lemparan-lemparan handphone gitu ya ketika marah. Ini gimana sih Pak sebenarnya karakter psikolog dari
Pak Prabowo. Ya. Jadi ini menarik, makanya kita mulai dari kredo dia dulu ya. Pejuang atau berjuang menjadi presiden, kira-kira. Jadi Kenapa berjuang menjadi presiden? ya, jadi sejak kecil sebetulnya memang dia udah jadi pangeran, kira-kira begitulah ya. Jadi ambisinya memang sudah dibentuk sejak kecil. Tapi juga ya artinya mimpinya. Jadi itu juga menarik. Dia juga selalu menjadi pemimpin sejak kecil, baik di keluarganya juga ini. Dan yang agak ngeri memang ambisius. Jadi ambisius sebetulnya Pak Prabowo ini. Selalu jadi pemimpin. Nah kalau menurut satu ahli yang ini juga Adorno, dia juga sebetulnya otoriter. Jadi sifatnya otoriter karena ingin selalu mendominasi. Tegas, kuat, hebat, berjuang, kira-kira gitu. Ini jenis-jenis yang akan menjadi otoriter sebetulnya ke depan. Nah tapi ada kombinasi yang menarik juga. Dia juga analitik. Tapi ini memang juga khas dari dari pendidikannya, dari juga ininya. Analitik berarti apa yang dilakukannya berdasarkan data. Data. Berdasarkan hasil analisa. Data, analisa. Dan juga dia berpikir strategis sebetulnya. Jadi komprehensif. Nah, yang agak ngeri dari Prabowo menurut saya adalah dalam kontestasi politik sekarang ini, dia melihat ajang pemilihan presiden ini sebagai ajang kompetisi, ajang konflik. Dia melihat sebetulnya lawannya sebagai musuh gitu. Nah ini yang menurut saya dengan kombinasi dia otoriter, dengan kombinasi dia juga sangat agresif, ini memang bisa menjadi faktor yang memecah Indonesia. Oh, berarti hitam putih apa yang dipandang oleh Pak Prabowo Subianto di dalam ajang Pilpres ini, Pak? Dia cara berpikir dia kompleks. Kalau kita lihat ya, kompleks dan strategis. Tapi bagaimana dia melihat sebetulnya lawan, itu sebenarnya problem dia. Dia melihat kalau Jokowi sebetulnya karena dia juga problem solver, dia juga pemimpin situasi problem solver kan, bagaimana dia sebetulnya ajang politik ini dia lihat sebagai ajang memecahkan masalah, membangun atau juga ini. Tapi kalau Prabowo ini adalah ajang untuk dia berkuasa, menjadi pemimpin yang kuat, menjadi macan Asia. Dan kita lihat juga jadi lawan adalah musuh, kira-kira begitu. Ini yang dia posisikan begitu. Ini yang menurut saya, karena itu dia sangat agresif. Karena itu dia juga membangun tim juga sangat strategis, rinci, komprehensif, dan luar biasa ini sebetulnya. Ya, yang menarik itu adalah ternyata bahwa Pak Prabowo itu melakukan sesuatu itu sangat strategis berdasarkan analisa-analisa, berdasarkan data. Tapi kenapa kok apa yang dia lakukan itu sifatnya seperti ngawur, Pak? Jadi terhadap data dengan tiba-tiba ngomong kemiskinan sekian persen, ya kan? Terus kemudian Indonesia akan punah di... Tolong dilihat itu bagian dari strategi dia sebetulnya ya. Jadi karena tim dia sebetulnya membangun database yang kuat. Dan think tanknya juga kuat sebetulnya, melakukan kajian dan ini. Karena itu nggak boleh kalah sebetulnya tim dari Pak Jokowi juga. Karena ini memang dua-duanya sebetulnya tangguh menurut saya. Dua calon ini tangguh dan memang pemimpin lah. Yang menarik ini Pak, seandainya ya kita bicara seandainya kan nggak apa-apa, kayaknya menyenangkan Pak Prabowo juga sih sebenarnya ya. Bagaimana seandainya Pak Prabowo ini memimpin Indonesia? Ya kan, dengan karakter yang seperti itu bagaimana? Seandainya ya Bu ya, jangan protes dulu. Ya, jadi Indonesia ini mau dibawa kemana sebenarnya kira-kira? Pertama adalah nanti kita akan lihat sebetulnya pemerintahan yang otoriter, yang dominan,
tegas, kuat, kira-kira begitu. Tapi juga sebetulnya rapuh kalau kita lihat ya. Jadi ini juga ada menarik. Tadi kalau Jokowi adalah defensif, agresif. Kalau Prabowo justru sebetulnya adalah frustasi, agresi. Jadi kita lihat ya. Dia sebetulnya gamang. Karena itu dia tadi juga, itu nggak salah dia lempar handphone. Dia cepat frustasi. Jadi pemimpin-pemimpin yang hebat ini cepat sekali frustasi. Dan juga cepat sekali agresif. Sehingga melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Dalam artian kata sebenarnya tidak stabil dong Pak. Ya, dia cepat sekali frustasi. Dia juga gamang. Ketika juga nanti tujuan dia juga mendapat hambatan, maka dia bisa melakukan berbagai blunder dari situ, gitu. Jadi berbagai kesalahan. Jadi cepat sekali dia akan frustasi, dia cepat sekali agresif. Nah, inilah problemnya gitu. Indonesia akan damai dengan orang-orang yang sebetulnya mau untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Bukan orang yang ngamuk-ngamuk gitu. Bukan orang yang Apakah itu memang karakter yang sudah terbangun sejak awal pada waktu kecil atau memang ada di dalam microchipnya itu sudah tertanam bahwa kamu harus ambisius, kamu harus melakukan keputusan-keputusan yang sifatnya tegas meskipun itu sebenarnya adalah hasil daripada reaksi atau emosi. Jadi memang ini juga karakter ini kan terbangun sejak kecil juga. Jadi kita lihat juga bagaimana sebetulnya Jokowi dia menghargai kearifan lokal, menghargai keluarga, kemudian juga menghargai juga orang. Itu kan terbangun sejak kecil sebetulnya gitu. Begitu juga Prabowo, sejak kecil memang dia cerdas. Dia sudah seolah-olah jadi pemimpin dan dia juga selalu sebetulnya juga memiliki ambisi-ambisi yang luar biasa. Dan ini sejak kecil dilatih dan terus dipupuk sejak kecil. Karena itu memang dia punya daya tahan yang kuat menjadi pejuang untuk menjadi presiden, kira-kira gitu. Menjadi pejuang tuh, jadi pejuang menjadi presiden. Nah, di dalam seandainya beliau jadi presiden dan mempunyai kabinet, mempunyai menteri-menteri, apakah ini juga hasil kompromi, ya kan Pak? Atau memang hasil daripada konsep otoriternya aja, memilih orang, ya kan? Mungkin dia akan terbantu dengan cara berpikir dia yang strategis. Kemudian juga yang analitis. Jadi cuma saya memang mengalami kesulitan bagaimana dia nanti mampu berada dalam, ya tadi kan ya, memimpin kapal Indonesia yang beragam dan sedang berada dalam gelombang ditarik ke kiri ke kanan. Kemudian juga dalam kondisi global yang sekarang kita sebut dengan trade war antara Amerika dan Cina ini. Nah, saya tidak yakin dia mampu untuk berada dalam situasi itu. Itu sebetulnya menurut saya yang nggak yakin. Nggak yakin. Ya, apa karena ketidakstabilannya beliau dalam memimpin atau padahal kan ada model atau langkah-langkah atau strategi-strategi. Beliau ini kan ahli data. Ya kan, kalau misalnya tadi cerita dengan Pak Iksan tadi kan bahwa Pak Prabowo itu seorang yang strategis dan analitik sebenarnya. Nah, tetapi apakah kekurangan di dalam menyeimbangkan emosinya akan jadi kerugian yang paling besar ketika kapal Indonesia ini dipimpin oleh Prabowo Subianto? Problemnya dengan kompleksitas Indonesia sekarang, kita perlu super tim, bukan superman. Kira-kira gitulah ya. Ini persoalannya sebetulnya. Jadi nggak bisa
model Superman ini menyelesaikan masalah Indonesia. Kita perlu super team. Itu sebetulnya kuncinya. Oke. Apa yang terjadi bahayanya di Indonesia ketika dipimpin oleh seseorang yang merasa dirinya Superman? Superman itulah. Jadi Indonesia mungkin akan menjadi negara yang keras, otoriter. Atau kita sekarang juga kita lihatlah Duterte sebetulnya pemimpin lain yang otoriter sehingga selalu menghadapi ini. Sehingga akhirnya paling hebat ya jalan di tempat gitu. Paling hebat di jalan di tempat dan ia selalu mengerjakan PR-PR yang nggak perlu sebetulnya. Karena apa? Tantangan Indonesia ini bukan masa lalu, tapi tantangan Indonesia adalah masa depan. Gitu. Okay. Jadi ini yang penting gitu. Jadi problem kita memang bagaimana membangun bangsa ini untuk siap menghadapi masa depan. Nah, Superman model gini kebanyakan terjerembab juga ke masa lalu biasanya kadang-kadang gitu. Jadi kita lihat kebesaran masa lalu atau paling tidak hari ini. Nah, menurut saya tidak yakin dengan Superman untuk Indonesia. Ya, menarik bahwa ternyata kalau saya bisa simpulkan tadi itu bahwa Jokowi itu membangun kekuatan secara bersama, ya kan, atau super team. Sedangkan kalau kemudian Pak Prabowo itu memang condong menunjukkan dirinya sebagai seorang Superman, ya kan, bahwa dia yang mampu menyelesaikan semuanya. Dia menjadi center daripada segala-galanya. Ya lumayan ngeri juga ya. Nah, kira-kira nih Pak, di dalam pengaruh-pengaruh yang masuk, ini kan selalu menentukan ya, pengaruh atau omongan atau orang masuk. Ketika kemudian tipikal orang-orang seperti apa yang akan masuk di dalam memberikan masukan-masukan kepada seorang Jokowi? Atau bagaimana sikap Jokowi ketika mendapatkan masukan-masukan dari orang-orang di sekitarnya? Jadi memang kita lihat Jokowi udah tidak boleh terlalu impulsif sebetulnya. Jadi tidak boleh. Dia tetap sebetulnya dia juga harus mengkombinasikan nanti dengan analisa ke depan. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menurut saya timnya memang harus juga yang tadi memenuhi dua hal tadi menurut saya. Bukan hanya komitmen, kemauan, tapi juga punya kemampuan gitu. Nah kemarin kita lihat ada beberapa orang yang penting sebetulnya bisa sebenarnya membawa itu. Tapi yang lain sayangnya tidak, kira-kira gitu. Jadi kemarin sebetulnya kalau kita lihat dia nyambung sekali, nyekrup sekali. Cuman sayangnya juga dengan Jonan juga belum optimal. Dengan Susi juga belum optimal. Karena tidak nyekrup itu tadi ya? Ini belum optimal. Padahal kalau nyekrup, waduh. Karena subjektif itu tadi ya Pak Iksan? Iya, pemimpin yang ini gitu, situasional tadi. Dia pemimpin yang menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi bawahan. Orang yang dipimpin tadi. Orang yang dipimpin tergantung kemauan dan katakanlah kemampuannya. Nah nanti dia akan menyesuaikan. Jadi nanti dia akan lebih berpartisipasi. Kok kayaknya beda sekali dengan Pak Prabowo ya? Ya Pak. Jadi kalau Prabowo mungkin orang harus menyesuaikan dia. Harus. Dia karena memang model otoriter gitu. Mendominasi dan kekuasaan. Jadi dasar. Kalau Jokowi tidak, dia kan adaptif nanti. Makanya dia sangat perspektif membangun tim yang kuat. Jadi, nah ini yang belum sebetulnya kemarin. Jadi kita lihat sudah ada beberapa karakter dari menteri-menteri yang nyekrup dengan dia. Kalau bisa, kalau 70% aja nanti menteri dia nyekrup, maka akan terbangun super tim yang kuat di Indonesia. Sekarang berapa persen menurut Pak Iksan? Mohon maaf sekarang baru 20%, 25%. Wow, jauh sekali ya berarti. Jauh sekali. Berarti memang masih ada masalah-masalah di internal sehingga yang diharapkan planningnya ini tidak tercapai. Tidak tercapai. Dia akhirnya ya di beberapa sektor aja sekarang. Ini yang jarang kita bicarakan sebenarnya di dalam pemilihan para pemimpin
Ya kan? Karena kalau kita melihat pemimpin atau kita memilih seorang nakoda, kita bukan hanya melihat apa yang diinginkan oleh dia ke depan, tetapi bagaimana dia mengendalikan dirinya sendiri di dalam memegang kendali. Ya kan? Karena ketika kemudian ketidakstabilan ada pada diri seseorang, bisa kebayang nih kapal kita nggak jelas nih mau larinya kemana. Ada sesi tanya jawab sesudah ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu satu video berikut ini. Oke, kita kembali lagi di acara Seruput Kopi bersama saya Denny Siregar. Tepuk tangan lu dong, biar semangat. Ada yang ingin bertanya kepada Pak Iksan Malik? Ibu, silakan. Coba Maya. Ibu, siapa Ibu? Selamat sore Bapak. Saya Mufrida dari Media Staging Point ingin menanyakan, sekarang kan dalam rangka menuju Capres dan Cawapres Pak. Bagaimana mengatasi apa yang menyebabkan konflik dan sampai kapan konflik itu, serta bagaimana untuk mengatasi konflik tersebut. Terima kasih. Ya, Pak Iksan. Ini kita kan berbicara lebih general lagi nih. Lebih general lagi ya. Baik, jadi saya mulai dulu dengan reaksi orang terhadap konflik. Kira-kira begitu ya. Di dunia ini ada 3 reaksi orang terhadap konflik. Ini terjadi pada kita semua. Begitu ada konflik, reaksi yang pertama yang muncul ngamuk, agresif. Reaksi yang kedua adalah lari atau diam. Ya, ini juga diam itu sebetulnya dalam konflik adalah bentuk lari. Bentuk lari dari konflik. Nah, reaksi ketiga ini yang penting sekali adalah menghadapi konflik itu dan menyelesaikan. Kira-kira gitu. Nah, dari survei kita sayangnya 2 reaksi inilah yang paling banyak di Indonesia. Begitu ada konflik kalau nggak ngamuk, ya lari atau diem aja. Yeah. Inilah yang menyebabkan konflik itu akhirnya meledak di mana-mana. Karena 2 reaksi ini. Nah, reaksi yang disinilah yang harus kita kembangkan. Inilah problem solver sebetulnya. Jadi ada marah ketika menghadapi konflik, ada yang marah, ngamuk. Ada yang lari, ada yang lari. Diam, tapi ada yang menghadapi dan menyelesaikan. Oke. Itu reaksinya gitu. Nah, sebentar Pak Iksan. Ini menarik nih malahan. Ini kalau 2 presiden ini mana yang marah, ya kan, mana yang lari dan mana yang menyelesaikan masalah nih Pak. yang Jokowi problem solver, dia menghadapi dan menyelesaikan. Yeah. Dia problem solver. Nah, kalau reaksi pertama Prabowo, dia langsung ngamuk. Ketika ada konflik, ada masalah, ada hambatan, ada ini, dia ngamuk. Dia ngamuk. Habis itu lari. Ya, kayaknya ya dia mungkin diam ya, diam. Okay. Tapi paling nggak dia agresif sekali. Yang ngamuk. Oke, silakan. Frustrated dan agresif. Nah, yang pertama itu. Jadi karena itu yang harus kita kembangkan adalah kita hadapi dan kita selesaikan. Nah, konflik ini sayangnya sebetulnya adalah banyak yang kita sebut dengan unresolved problem. Banyak sekali masalah-masalah yang tidak terselesaikan itu ditumpuk terus. Akhirnya ada stimulasi meledak dia, meledak kira-kira begitu.
ada yang disebut dengan unresolved problem, masalah yang tidak terselesaikan, maka kemungkinan akan terjadi konflik yang berulang. Inilah yang terjadi juga dengan misalnya isu negara Islam, isu 7 kata, isu ini. Itu jadi unresolved problem sebetulnya. Jadi ketika itu masalah nggak terselesaikan, terjadi akhirnya relapse, berulang kembali. Jadi kita nggak usah kaget. Zaman Kartosuwiryo ini udah ngomong semua ini, hijrah, ini kemudian juga. Jadi ini pengulangan jihad. sebenarnya Ini apa yang terjadi sekarang ini ya Pak ya? Ini pengulangan aja semua, karena semua jadi unresolved problem. Karena itu kita perlu presiden problem solver, kira-kira gitu. Ya, menarik. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini memang sudah pernah terjadi pada tahun-tahun awal-awal kemerdekaan dulu. Dan tidak terselesaikan, benar? Tidak terselesaikan. Jadi unresolved problem. Maka terjadi adalah konflik relapse. Berulang kembali. Berulang kembali. Berulang. Dan inilah yang terjadi untuk Indonesia. Kalau gitu boleh saya bilang bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan membangun Papua itulah bagian daripada menyelesaikan masalah di Papua sebenarnya. Ya. Infrastruktur itu tadi. Karena itu sudah lama menjadi unresolved problem. Ya, menarik sekali ya. Saya nggak tahu kalau kemudian mungkin bukan Jokowi yang terjadi adalah daerah operasi militer kembali yang dilakukan. Konflik lagi, dana habisnya untuk itu aja semua. Ya. Oke, satu jawaban yang menarik dari Pak Ihsan Malik. Ya silakan yang kedua. Baik, terima kasih Pak. Saya Yunus dari Bravo 5. Ini mengenai soal ibu negara. Nah, kita tahu dari 2 calon kita ini, ada satu yang memiliki keluarga yang sakinah. Kita melihat di TV bagaimana dia memperlakukan keluarga dengan baik. Sementara calon yang satu lagi, yang kita tahu siapa, belum memiliki ibu negara. Nah, pertanyaan saya adalah, apa pengaruhnya dalam kepemimpinan nasional dengan seorang Dalam sisi psikologisnya. dari sisi psikologis, bagaimana dia bisa mampu memimpin negara kalau dia sendiri tidak mampu memimpin keluarganya. Oke, menarik Pak. Terima kasih Pak. Ini yang kejam. Ya, pertama memang sekarang konsep family menjadi kita juga harus melihat bukan hanya suami istri, bukan hanya anak, bukan itu. Tapi juga adalah sebetulnya family yang besar dia. Family yang ini. Kita lihat ada juga single family, ada juga semacam itu kita lihat. Jadi tetap dia satu family ya. Kita lihat gitu dulu ya. Itu kita lihat dulu. Bukan hanya harus suami istri, kira-kira gitu. Tapi sayangnya memang semakin lengkap satu family, semua unsur ini ada, dia akan semakin siap menghadapi kehidupan. Itu memang. Jadi kita lihat, jadi lebih mudah dia untuk menghadapi badai kehidupan, menghadapi tantangan dan lainnya. Karena itu memang Pak Jokowi lebih beruntung di sini, kira-kira begitu. Jadi akan banyak sekali faktor-faktor yang ini. Nah, memang ada satu calon yang lebih tidak beruntung, kira-kira begitu. Melihat. Kenapa? Iya, itu saya kira kita akan melihat ke depan, kita akan melihat Apa itu bangsa berpengaruh? ini maju. Ya Pak, di dalam masalah, di dalam proses berkeluarga ini, mempunyai family dan tidak mempunyai family ini mempunyai pengaruh di dalam kepemimpinan ke depan. Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi kita lihat ya ibaratnya sebetulnya kan kita nih, saya dan dia kemudian menjadi kita gitu ya, kita gitu ya. Kekitaan atau juga satu, ini kekitaan ini jadi penting sekali, bukan saya, bukan ini, kira-kira begitu. Jadi dan semakin kuat kekitaan di dalam family ini, maka
siap menghadapi badai apapun juga, kira-kira gitu. Oke. Jadi saya memang melihat beruntung Pak Jokowi didukung oleh keluarga yang semacam ini. Beruntung. Dia beruntung. Oke, satu pertanyaan lagi yang terakhir ya, Mas di belakang. Ya, nama saya Kevin, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Riyarkara. Saya ingin bertanya, bagaimana kondisi kedewasaan psike? Kita kan mengidealkan seorang pemimpin yang dewasa. Bagaimana kondisi kedewasaan psikologis memengaruhi cara kedua calon pemimpin kita ini dalam berdiskresi atau berdiscernment? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi kita berdiskresi maksudnya melakukan satu terobosan gitu. Jadi mengambil keputusan maksudnya. Ya, jadi kita lihat begini. Di dalam kepribadian seseorang itu yang disebut dia semakin mature, semakin matang, dia memang semakin terintegrasi semua. Kira-kira gitu ya. Jadi kita lihat memang ada ahlinya namanya Erikson, dia bilang ya. Orang itu kan ada 8 konflik dalam kehidupannya. Tapi yang paling tinggi itu semakin orang mature itu adalah seluruh kepribadiannya terintegrasi. Dan juga dia memiliki generativity. Semangat hidup yang tinggi. Kira-kira gitu ya. Ini. Dia makin matang. Nah, ini memang kita akan melihat bahwa kematangan ini memang jadi faktor penting untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi kita bisa bayangkan pengambilan keputusan diambil oleh orang yang confused atau yang unstabil atau galau gitu ya. Kita bisa bayangkan gitu keputusannya. Mungkin ya kebenaran kalau misalnya baik ya baik gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa coba-coba gitu ya dalam menghadapi ke depan. Semakin matang seseorang, semakin terintegrasi kepribadiannya, semakin dia memiliki semangat hidup yang tinggi, maka dia semakin efektif mengambil keputusan ke depan. Kira-kira gitu. Menarik sekali bincang dengan Pak Ihsan Malik ini, bahwa ketika kemudian kita melihat seorang pemimpin, kita harus melihat kematangannya di dalam mengambil keputusan-keputusan. Karena semakin matang seseorang, berarti dia mengambil keputusan-keputusan yang lebih tepat dibandingkan ketika seorang pemimpin mengambil keputusan berdasarkan reaksi atau emosi saja, ya kan, tanpa pertimbangan bagaimana ketika kemudian keputusan yang dia ambil itu mempunyai dampak lebih baik atau dampak lebih buruk. Karena kita melihat banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia yang tidak matang, atau dalam artian dia sangat reaksional, sangat emosional, tidak stabil, itu membawa negaranya masuk ke dalam wilayah-wilayah konflik yang ketika itu terjadi, kita akan sulit untuk menyatukannya kembali. Di dalam acara Seruput Kopi, kita banyak berbicara tentang politik, tentang bagaimana caranya kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya menentukan arah dan tujuan negeri kita kemana. Saya terima kasih kepada Pak Ihsan Malik yang sudah membuka misteri apa yang selama ini belum terpikirkan oleh kita. Karena kita hanya mendengarkan program, kita mendengarkan visi misi, dan sekarang kita membuka rahasia di balik pribadi di masing-masing calon pemimpin kita. Terima kasih sudah datang ke sini Pak Ihsan Malik ya. Kita ketemu lagi minggu depan dalam acara yang sama. Selamat Natal dan sampai jumpa. Ya menarik ini kalau kemudian Imelda, lengkapnya Imelda Berwanti Purba. Saya lama di swasta, dunia otomotif, di Toyota Astra Motor 16 tahun. Setelah 16 tahun berkarya di Astra, saya terpanggil ke masyarakat gitu karena saya mengalami kisah gitu, perjuangan sebagai survivor ya, penyintas sebuah tindak kekerasan gitu yang saya sangat tahu itu banyak dialami terutama kaum perempuan ya.
Secara niat langsung sih sebenarnya tidak ada, karena ketika saya sekarang menjadi caleg dari Partai Solidaritas Indonesia itu untuk meneruskan perjuangan saya 2 tahun sebelumnya hingga saat ini itu yang di bidang kekerasan ya terhadap perempuan dan anak gitu. Jadi saya ada di organisasi Forum Penyintas LBH Apik Jakarta, sebuah LBH yang khusus memperjuangkan perempuan dan anak. Spesifik di perempuan dan anak gitu, karena saya sangat menyetujui bahwa yang Pak Jokowi bilang bahwa perempuan itu adalah ibu bangsa, karena transfer nilai-nilai positif itu ada di pundaknya perempuan, dan bagaimana seorang perempuan harus dibekali untuk bisa menjadi ibu bangsa gitu. Saya merasa terinspirasi dari hal itu, dan bagaimana bangsa ini bisa keluar dari hal-hal yang menyengsarakan, yaitu peran perempuan sangat perlu. Leadership-nya saya bisa lihat karena saya sangat percaya bahwa seseorang yang bisa memimpin sebuah bangsa adalah seseorang yang berhasil memimpin keluarganya. Dan saya melihat bagaimana value itu terjaga di keluarganya Pak Jokowi. Yang jelas saya akan memperjuangkan kebutuhan perempuan dan anak yang mungkin masih sangat kurang karena kebanyakan yang masuk parlemen itu masih pria. Jadi saya berharap dengan latar belakang perjuangan saya sebelumnya di dunia perempuan dan anak, ketika saya memiliki akses ke KPAI, ke LPAI, ke Komnas Perempuan, ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga-lembaga hukum pemerintah lainnya, ya saya berharap saya bisa memberikan yang berimpact ke perempuan dan anak ini bisa semakin terlindungi dan terberdayakan. Terima kasih telah menyaksikan Seruput Kopi bersama Denny Siregar. Nantikan kami Rabu mendatang. Dipersembahkan oleh